Halo Sobat Horor Menukar Resep Nugarlis, kumaha kabarna, semoga sehat selalunya. Berjumpa lagi bersama saya Mr. Nobody, yang memang bukan siapa-siapa dan tidak ada apa-apanya. Masih melanjutkan review film Bad Boy. Kali ini kita akan membahas trilogi terakhir dari film Bad Boy yang berjudul Bad Boy for Life. Bagi Sobat Horor yang belum nonton review pertama dan keduanya, link sudah saya siapkan di deskripsi. Pada film kali ini, Mike dan Marcus tidak akan berhadapan dengan para pengedar narkoba lagi, tapi akan berusaha menghentikan seorang penjahat yang melakukan pembantaian secara acak. Dengan usia mereka yang sudah tidak muda lagi, akankah mereka bisa menghentikan aksi si penjahat tersebut? Entahlah. Seperti biasa, jika kalian suka dengan videonya, bisa like, share, dan subscribe channel ini, agar saya lebih bersemangat lagi dalam membuat konten. Dengan kekuatan channel yang belum dapat dolar hijau, anjir curhat. Langsung saja kita simak videonya, dan tetap di DIY. Film diawali dengan memperlihatkan Mike yang sedang beraksi di jalanan kota Miami. Dia memicu mobilnya dengan kecepatan tinggi. Marcus yang duduk di samping Mike tampak ketakutan dengan cara mengemudi yang Mike lakukan. Di tengah perjalanan, Marcus mendapat telepon bahwa waktunya tinggal 4 menit lagi. Dia pun menyuruh Mike untuk menambah kecepatan mobilnya. Tiba di suatu tempat, mereka terlihat terburu-buru. Dan ternyata di sana anak Marcus yang bernama Megan telah melahirkan seorang anak, sehingga bisa dipastikan bahwa Marcus telah menjadi seorang kakek. Dan inilah Bad Boy for Life. Scene kemudian berganti dengan memperlihatkan salah satu penjara di negara Meksiko. Di sana kita melihat seorang sipir perempuan sedang umbak-ambak pada tahanannya. Kemudian dia menghampiri seorang narapidana wanita. Tapi secara tiba-tiba sang sipir diserang oleh wanita itu hingga membuatnya tewas di tempat dan membuat kekacauan di sana. Wanita itu adalah Isabel Arates, seorang istri dari gembong narkoba yang bernama Benito Arates. Kemudian sekelompok polisi datang ke tempat itu untuk menyelamatkan si sipir dan membawanya menggunakan ambulan. Tiba di tepi jalan, polisi itu diserang oleh sipir tersebut, karena faktanya Isabel telah menyamar menjadi sipir yang telah ia bunuh untuk bisa keluar dari tempat itu. Dan tubuh si sipir yang asli telah dia simpan di dalam mesin cuci. Dalam upaya pelarian dari penjara itu, dia dibantu oleh anaknya yang bernama Armando, yang telah menunggunya di suatu jalan untuk membantai para polisi. Mama. Singkat cerita, Isabel memberikan peta kepada Armando. Peta itu adalah sebuah koordinat yang menyimpan harta dari mendiang sang ayah. Diharapkan dengan uang tersebut, Armando bisa lebih mudah dalam melancarkan aksi balas dendam kepada orang-orang yang telah membunuh ayahnya dan memenjarakan Isabel. Dari daftar orang buruan Armando terdapat foto Mike Lowry. Kemudian Isabel mengatakan bahwa Mike harus menjadi orang yang mati paling akhir. Él muere al último. Di suatu tempat, kita melihat Armando yang telah mendapatkan harta dari mendiang sang ayah. Kemudian dia memberikan jatah kepada orang yang telah membantunya dalam mencari harta tersebut. Tapi tampaknya orang itu tidak puas dengan proses pembagian jatah, sehingga dia menodongkan pistolnya kepada Armando dan meminta semua uang yang ada di sana. Armando yang melihat kejadian itu hanya bisa gogodeg. Kemudian dengan senjata karambit, dia menghabisi semua orang yang mengancamnya hanya dalam hitungan detik. Anjir. Di tempat lain, kita melihat Mike dan Marcus yang sedang berbicara. Di sana terlihat seorang wanita yang bernama Rita. Rita adalah komandan pasukan Emo, yaitu satuan dari kepolisian Miami yang bertugas untuk melakukan penyelidikan dan investigasi. Kemudian Marcus menantang Mike lomba lari untuk membuktikan siapa yang paling cepat di antara mereka. Mereka pun mulai melakukan perlombaan, dan saat Mike melihat ke arah Marcus, tanpa diduga
Seorang penjahat bermotor memberondongnya dengan tembakan hingga membuatnya tumbang. Keadaan pun menjadi kacau di tempat itu, dan ternyata itu adalah ulah dari Armando. Dengan cepat Mike pun dibawa menuju rumah sakit. Selama operasi berlangsung, Markus curhat kepada Tuhan dan membuat kesepakatan. Jika nanti Mike selamat, maka sebagai gantinya dia tidak akan melakukan kekerasan lagi, dan akan segera pensiun dari dunia kepolisian. Sementara itu di markas AMO kita melihat Rita sedang berdiskusi dengan timnya. Mereka mulai menganalisa peluru dan senjata yang digunakan untuk mengeksekusi Mike. Di tempat lain kita melihat Isabel yang begitu kecewa kepada Armando karena tidak mengikuti perintahnya untuk menjadikan Mike korban paling terakhir. Dengan nada kesal, Armando pun mulai melakukan pembunuhan secara acak kepada para korbannya. Dimulai dengan membunuh mantan jaksa yang bernama Rodrigo Vargas, disusul dengan ahli forensik yang bernama Jack Weber. Kemudian dia melanjutkan aksinya dengan membunuh hakim yang bernama Leon Sorensen. Tentu saja hal itu sangat musingkan bagi pihak kepolisian. 6 bulan setelah pembunuhan itu, kita melihat para polisi sedang berkumpul dan tampak meneteskan air mata. Dan ternyata mereka sedang menghadiri pernikahan Megan, anak dari Markus. Tapi bukan itu kejutannya. Kejutan sebenarnya adalah ternyata Mike selamat dari peristiwa penembakan waktu itu, karena pas sutradara masih ingin Mike berperan dalam film ini. Affectionately known as Uncle Mike. Seperti yang kita tahu, Mike tidak akan membiarkan penembaknya lolos begitu saja. Dia pun meminta izin kepada kapten polisi untuk menyelidiki kasus penembakan kepada dirinya. Namun, kapten polisi menolak, karena kasus ini sedang ditangani oleh Emo. Dia pun memberitahu bahwa Markus sudah mengajukan surat untuk pensiun. Tanpa membuang waktu lagi, Mike menemui Markus untuk menanyakan perihal pensiunnya. Mereka pun terlibat perdebatan tapi dengan mode yang serius. Untuk terakhir kalinya, Mike meminta Markus untuk membantunya menangkap orang yang telah berusaha menembaknya. Namun, Markus tetap menolak karena dia sudah bernyanyi kepada Tuhan. Sementara itu, Armando mulai memprovokasi Mike dengan mengunggah peristiwa penembakannya ke internet. The video himself. Algo pequeño para tus fans. Di tempat yang berbeda, kita melihat Markus yang sedang menikmati waktunya dengan bersantai di rumah. Sementara Mike masih bernafsu untuk mencari keberadaan si penembak. Dia pun menemui salah satu informannya dan menanyakan tentang senjata V90 yang digunakan oleh si pelaku. Berharap dia mengetahui informasi tentangnya. Dengan cara interogasi yang sedikit barbar, dia pun mulai mendapatkan sebuah nama. Kemudian Mike menemui atasannya dan kekeh meminta untuk bisa melakukan investigasi atas kasus penembakannya. Karena tak mempunyai pilihan lain, dia pun diikut sertakan bertugas bersama tim Emo. Namun hanya sebagai konsultan dan bukan petugas lapangan. Mereka pun mulai melakukan pengintaian kepada orang yang diduga menjual amunisi yang digunakan untuk menembak Mike. Setelah melakukan pengintaian, Mike mengetahui bahwa transaksi itu tidak akan berjalan mulus. Pasti akan ada bentrokan di tempat itu, sehingga dia memutuskan untuk terjun langsung ke lapangan guna mengamankan sang penjual amunisi. Apa yang diprediksi Mike benar terjadi. Tempat itu menjadi ajang baku tembak dan mau tidak mau Mike harus ikut terlibat guna mendapatkan orang yang diincarnya. Tapi sayang orang yang diincar Mike harus mati tertancap sesuatu, sehingga dia pun tidak mendapatkan hasil apa-apa dari investigasi itu. Ketika Mike berusaha keras untuk mencari pelaku penembakan, justru petunjuk itu datang kepada Markus yang sejatinya ingin pensiun. Salah satu informan mereka menelepon dan mengatakan bahwa dia sedang diincar oleh orang yang diduga melakukan penembakan kepada Mike. Markus yang mendengar hal itu langsung menelepon Mike. Akhirnya Markus pun harus terlibat kembali dengan urusan yang Mike tangani. Mereka mulai mendatangi tempat sang informan. Namun sang informan tidak bisa diselamatkan. Tapi si pelaku masih ada di tempat itu dan terlibat baku hantam dengan Mike.
Mike dan Marcus yang kalah usia harus rela kehilangan jejak dari si pelaku karena bisa meloloskan diri dari tempat itu. Setelah bertarung dengan Mike, Armando menghubungi ibunya dan mengatakan kenapa dia dilarang untuk membunuh Mike. Isabel pun mengatakan bahwa penderitaan yang didapat oleh Mike belum cukup untuk menebus dosa-dosanya yang telah menjebloskan sang suami hingga membuatnya tewas di penjara. Dia harus lebih menderita lagi sebelum nanti baru dia boleh dibunuh. Singkat cerita, kita melihat Mike yang sedang berbicara dengan kapten polisi. Tapi secara tiba-tiba, ada seseorang yang menembaknya hingga membuat beliau tewas di tempat. Ternyata itu adalah ulah Armando yang kembali menebar teror kepada orang-orang terdekat Mike. Marcus yang sudah berjanji untuk tidak melakukan kekerasan kembali merenung antara harus menghentikan aksi Armando atau tetap memegang janjinya. Karena ini harus dihentikan, pada akhirnya dia pun kembali beraksi bersama Mike untuk memburu dan menangkap Armando. Hal itu semakin menegaskan bahwa mereka harus kembali bersama dan menjalani takdirnya sebagai seorang polisi. One last time. Aksi mereka dimulai dengan menelusuri keuangan Booker Gracie, yaitu orang yang memfasilitasi Armando dengan menjual senjata dan amunisinya. Transaksi keuangan yang dia lakukan dikelola oleh seorang akuntan yang bernama Picante Jenskin. Dengan cepat, Marcus dan Mike mendatangi rumah si akuntan. Karena tak mempan dengan interogasi halus yang dilakukan oleh Marcus, mereka pun mencoba mengganti metode dengan cara barbar. Tapi saat Mike akan menghajarnya, tiba-tiba tim Emo datang ke tempat itu kemudian melumpuhkannya hingga pingsan. Dari investigasi itu didapat sebuah nama yaitu Rodriguez atau orang yang biasa dikenal dengan Giaulo, mantan murid Marcus saat menjadi guru basket. Diduga kuat dia mempunyai hubungan dengan Armando atau orang yang Mike cari selama ini. Zuelo. Goes by Zuelo. Used to coach him in Pee Wee hoops before he went. Who's Zuelo? Lorenzo Rodriguez. Goes. Mereka pun mulai menyusun rencana untuk meringkus Giaulo dengan cara mendatangi sebuah klub malam yang menyelenggarakan pesta ulang tahun untuk dirinya. Rencana pun berjalan sesuai instruksi dari Rita. Namun saat akan menangkap Giaulo, tanpa diduga dia bisa meloloskan diri dari tempat itu menuju ke kerumunan. Miami PD, freeze. Mike yang tak ingin kehilangan buruannya lagi langsung mengejar menggunakan mobil. Perburuan pun berlanjut ke jalan raya. Putting your seatbelt on, huh? Yeah, that's how we do it now. Right. Number one, do my ass. Saat dalam perjalanan, Marcus mengatakan sesuatu tentang janjinya kepada Tuhan. Namun Mike menanggapi semua itu dengan tertawaan. Dia pun meminta Marcus untuk fokus menangkap Giaulo. Kemudian Mike berhasil menembak motor Giaulo hingga membuatnya jatuh. Namun masalah lain muncul. Anak buah Giaulo datang ke tempat itu dan mengepung mereka. Beruntung tim Emo bisa datang ke tempat itu tepat waktu. Our killer's there! Oh, shit! We got your man! Shit! Shelby, wake up, Zuelo! Wake up! Saat situasi sedang kacau, Giaulo berhasil meloloskan diri dari pengawalan Marcus. Dia pun kembali pergi menggunakan motor dan harus dikejar oleh Mike dan Marcus. Saat tiba di suatu tempat, ada sebuah helikopter datang untuk membantunya. Dan ternyata itu adalah Armando. Untuk pertama kalinya Mike bertemu dengan orang yang ingin membunuhnya. Dan saat akan menembak Mike, secara tiba-tiba dia mengatakan sesuatu. Hasta el fuego. Setelah mendengar perkataan itu, Mike langsung ngahuleng seperti teringat sesuatu. Di saat bersamaan, Marcus menembak helikopter itu hingga membuat Mike terjatuh dari sana.
Singkat cerita, mereka sudah kembali ke markas Amo. Di sana terlihat Rita yang sedang berdiskusi dengan atasannya. Mike yang sedang mengambil HP milik Jaulo meminta anak buah Rita yang bernama Dorn untuk mengaksesnya. Dari HP itu didapat keterangan tentang data Isabel. Dan dari data itu, Mike baru menyadari. Ternyata selama ini Isabel mempunyai anak dan telah melahirkan di penjara selama ia menjadi penghuninya. Dan anak itu pastilah Armando, atau orang misterius yang memburu Mike selama ini. Setelah mengetahui fakta tersebut, Mike seakan-akan tak percaya dan seperti menyembunyikan sesuatu. Melihat sahabatnya yang sedang terparugu, Markus pun mendatanginya dan mencoba menanyakan apa yang telah terjadi. Mike pun bercerita bahwa kemungkinan besar Armando adalah anaknya. Dari pembantaian yang dilakukan oleh Armando, semuanya mengarah ke suatu hal, yaitu tentang penangkapan orang yang bernama Benito Arates. Mereka adalah orang yang terlibat dalam penangkapan itu, sehingga bisa dipastikan bahwa ini adalah misi balas dendam. Lalu Markus pun menanyakan apa hubungannya Mike dengan Armando. Sebelum dijebloskan ke penjara, Isabel rupanya menjalin hubungan dengan Mike. Dan dari hubungan itu, kemungkinan besar Isabel mengandung anak dari Mike. Karena suaminya sendiri atau Benito Arates adalah seorang laki-laki yang mandul. Namun Markus mengatakan kepada Mike bahwa dia jangan cepat-cepat mengambil keputusan, karena bisa saja sesuatu di luar dugaan terjadi kepada Isabel. Dari sifat dan karakter Armando, semuanya memiliki kesamaan dengan Mike. Mulai dari ambisinya, keberaniannya, dan sifat pantang menyerahnya, semua mencerminkan Mike pada waktu muda. Sehingga hal itu membuat Mike yakin bahwa Armando memang benar-benar anaknya. Karena ini sudah menjadi urusan pribadi, maka Mike tidak mau melibatkan Markus. Dia pun lebih memilih untuk menangani masalah ini sendiri. Jelas Markus tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Dia pun menyusulkannya untuk pergi ke Meksiko. Setelah tiba di Meksiko, mereka pun mulai mendatangi teman mereka untuk tinggal dan menyusun rencana di tempat itu. Tanpa diduga, Rita dan timnya datang ke sana untuk membantu Mike dan Markus. Sesuai dengan tempat yang sudah ditentukan, Mike datang ke tempat itu seorang diri. Markus mencoba mengcover Mike dengan cara membuntutinya dari belakang. Namun sial bagi Markus, dia harus tertangkap oleh Armando. Sehingga hal itu membuat Mike terdesak. Mereka pun dikepung oleh pasukan dengan jumlah yang cukup banyak. Tapi tanpa diduga, Rita dan timnya datang ke tempat itu sehingga membuat keadaan di sana menjadi kacau. Baku tembak pun tak bisa dihindarkan. Oh, shit! Mengetahui Isabel dan Armando akan kabur menggunakan helikopter, Mike dan Markus segera mengejar untuk menghentikannya. Ketika Mike menyuruh Markus untuk menembak baling-baling helikopter, dengan cerobohnya justru Markus harus menembak pilotnya sehingga membuat helikopter itu jatuh tak terkendali. Seketika tempat itu pun meledak dan dipenuhi oleh api. You got a fucked up family, Mike. The building's coming down! Setelah itu, Mike terlibat duel dengan Armando, sedangkan Markus harus berhadapan dengan Isabel. Dari pertarungannya, Mike terlihat tidak benar-benar melayani serangan Armando. Dia terkesan mengalah dalam pertarungan itu. Mike pun mencoba memberitahu Armando bahwa dia adalah ayah kandungnya. Armando yang mendengar hal itu jelas tidak percaya kemudian kembali mengajar Mike. Melihat Mike yang tidak mau bertarung dengan dirinya, Armando pun mulai menanyakan siapa sebenarnya kau. Kemudian Mike pun menjawab bahwa dia adalah ayah kandungnya. Seakan tak percaya, Armando kembali bertanya. Kemudian Mike meminta Armando untuk bertanya kepada ibunya. Isabel pun hanya bisa diam mendengar pertanyaan dari Armando. Setelah didesak, akhirnya Isabel mengakui bahwa memang Mike adalah ayah dari Armando. Namun hal itu tidak lantas membuat Isabel mengurungkan niatnya untuk membunuh Mike. Dia pun mengeluarkan pistol dan mencoba menembakkannya ke arah Mike. Tapi tanpa diduga,
Armando mencoba untuk menghalangi Mike sehingga dia terkena peluru dari pistol yang ditembakkan oleh Isabel. Saat akan kembali menembak, Rita mendahului melepaskan tembakan ke arah Isabel sehingga membuatnya jatuh dan modar di sana saat itu juga. Marcus yang melihat tempat itu akan meledak, segera menyuruh Mike untuk pergi dari tempat itu. Tapi secara tiba-tiba terjadi ledakan sehingga membuat Marcus terhempas. Mike yang mencoba menyelamatkan Marcus terlihat kewalahan. Namun tanpa mereka duga, Armando mengulurkan tangannya untuk membantu Marcus. Oh, Mike, don't let me go! Don't let me go! Oh, hold me! Hold me! Oh, Pada akhirnya mereka pun bisa keluar dari tempat itu. Kemudian Mike memberikan bantuan medis kepada Armando. Film pun ditutup dengan seluruh tim yang merayakan ulang tahun untuk Rita. Yes, now, time to raise your glasses. Di akhir scene kita melihat Mike yang mengunjungi Armando. Terlihat Mike menawarkan sesuatu kepada Armando. Lalu apakah akan ada kelanjutan dari film ini? Patut kita tunggu. Untuk filmnya sendiri cukup bagus, namun di film kali ini unsur komedi dan humornya kurang terekspos. Mungkin karena ceritanya yang cukup serius dari dua film sebelumnya. Tapi overall filmnya bagus dan ratingnya di IMDb pun cukup tinggi dari film sebelumnya. Seperti biasa, jika kalian suka dengan videonya, bisa like, share, dan subscribe channel ini. Akhir kata, dengan kekuatan channel yang belum dimonetisasi, anjir curhat lagi. Saya ucapkan terima kasih dan tetap di DIY.